Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 30 Oktober untuk IHSG ditutup merah minus 0,34% ke level 6.735. Walaupun tadi sempat turun lumayan dalam untuk IHSG sempat ke 6.690-an ya. Cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini kita bisa lihat bareng-bareng. Tanggal 30 Oktober secara keseluruhan untuk ASI-nya yang masuk sama yang keluar ini kalau kita lihat sekilas sih kayaknya lebih banyak yang keluar ya. Dan kalau kita perhatikan lagi sebenarnya hari ini IHSG nggak terlalu liquid banget untuk nilai transaksinya. Paling gede brand itu pun 593, sedangkan saham-saham big cap seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA itu 500 eman ke bawah. Jadi untuk IHSG hari ini cenderung spesies ya kalau kita lihat sekilas. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, coba hari ini tanggal 30 Oktober untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau. Yang merah itu Nikkei sama IHSG ya. Untuk Nikkei turunnya lumayan dalam sih 0,95%, dan yang hijau ini nggak tinggi-tinggi banget untuk naiknya. Sedangkan untuk indeks US-nya kemarin udah sempat kita bahas ya, yang hijau itu cuma Nasdaq ya. Semoga aja nanti kalau mau ngikuti untuk indeks US atau market global, semoga aja bagus dan IHSG besok bisa rebound naik ya. Tapi kalau indeks globalnya atau indeks US-nya nanti malam kurang bagus, perlu hati-hati untuk IHSG, apalagi kalau masih dibuka merah di awal market. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham cuan ya, yang hari ini naik cukup tinggi untuk saham cuan, malahan tadi sempat nyentuh resistennya ya, sempat jebol 5.260, sempat ke 5.500 tuh 5.550 ya tadi untuk cuan, sempat ke area sini cuman ditarik turun lagi, dan ini close hitungannya ya masih di area resisten 5.200. Jadi untuk besok sih mungkin lihat aja ya di awal market apakah bisa breakout dan bertahan di atas 5.250 atau enggak. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham cuan hari ini tanggal 30 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Secara keseluruhan sebenarnya sih nggak ada yang akumulasi banget ya. Malahan untuk CP dan ZP hari ini net sell lumayan banyak, lebih dari 10 eman di saham cuan, dan yang jadi market maker utamanya MGYP. MGYP-nya cenderung scalping ya. Untuk MG nilai transaksinya 100 eman lebih dan net sell 5,4 M. Kalau kita cek dari minggu lalu dari tanggal 23 dalam satu minggu terakhir, untuk saham cuan ini yang pegang barang paling banyak BK ya, BK versi asing ya. Dan untuk hari ini tanggal 30 untuk asingnya gimana? BK masih terus masuk ya, BK-nya masih nambah muatan, tapi ada ZPYU versi asing yang keluar. Jadi untuk asingnya secara keseluruhan net buy di saham cuan. Net sell sorry ya, net sell ini soalnya ZP jualannya lumayan banyak, 11 eman lebih, sedangkan BK cuma masuk 7 eman. Ya selama BK-nya nggak distribusi aja, semoga untuk saham cuan masih bisa bertahan di atas ya. Tapi kalau mau entry di level harga saat ini sih amannya buat scalping aja, buat trading lah, buat coba-coba selama masih liquid. Mungkin seperti itu ya untuk saham cuan. Kalau menurut saya sih malah ada kemungkinan masih, kalau nggak sideways malah bisa kemungkinan naik sih, mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham cuan. Tapi kalau buat teman-teman yang mau entry mungkin langsung nge-HK, ya hati-hati aja ya kalau turun, soalnya supaya lumayan jauh, ada di 4.100-an. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek saham brand yang hari ini akhirnya terbang juga ya, setelah walaupun nggak tinggi banget, naiknya 10,8% ya. Ya lumayan sih ya. Setelah beberapa waktu terakhir kemarin cenderung konsolidasi di area sini 3.700-an. Hari ini berhasil breakout, malahan ini ATH lagi untuk saham brand berhasil breakout di atas 4.280, dan ini close di 4.500 ya. Kalau secara teknikal coba kita ukur pakai rectangle yang ini, ketika waktu itu koreksi sempat low-nya di 3.560 ya.
Itu resisten terdekatnya untuk level harga saat ini untuk saham Brand ada di 4.700. Jadi untuk besok mungkin perhatikan aja level ini apakah bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak. Kalau turun ya berarti untuk support terdekatnya ini 4.270 udah jadi support Brand untuk harga saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, Brand hari ini aslinya net buy lumayan ini 24,6 M ya. Nilai transaksinya juga paling liquid 593 M-an. Untuk saham Brand kalau kita cek lebih detail lagi siapa yang akumulasi hari ini tanggal 30 Oktober. Secara keseluruhan asing sini yang masuk ya, BK akan broker asing. Untuk BK versi asing net buy 34 M-an dan AK versi asing juga net buy 15,8 M yang keluar untuk asingnya. DPYO cuman ini untuk nilainya lebih banyak yang masuk, jadi asingnya net buy, untuk lokalnya net sell, dan yang distribusi untuk lokalnya MG ya, mungkin MG taking profit ya. Untuk MG-nya net sell 41, market maker utamanya juga MG sih. MG-nya keluar tapi harganya dijaga oleh asing ya. Untuk besok mungkin kalau masih naik itu target price-nya di area sini 4.700. Semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas itu. Tapi kalau sekiranya gagal breakout, nggak ada salahnya buat teman-teman yang udah floating profit diamankan ya. Profitnya takutnya kalau koreksi turun ya supportnya lumayan sih di area 2000 ini 4.270. Oke, itu untuk saham Brand. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan di awal market ya mudah-mudahan naik ya selama itu asing nggak distribusi aja. BK versi asing ya. Untuk kalau kita cek dari tanggal 23 dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya BK sih yang masuk paling banyak, dan untuk DP ini emang terus jualan ya sampai hari ini pun terus jualan, dan BK-nya sampai hari ini pun masih terus masuk. Setelah keseluruhan net 41,2 M dari awal minggu lalu dalam 1 minggu terakhir ini. Oke, itu untuk saham Brand ya. Jadi perhatikan saja dua level ini. Kalau naik RSD-nya di sini kalau mau taking profit. Tapi kalau turun ya selama nggak jebol aja di bawah 4.270, mudah-mudahan masih bisa naik lagi atau paling nggak konsolidasi di atas ini ya. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita cek saham STRK yang hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi ya. Di awal market itu opennya pas di area resistennya 328 ya untuk harga pembukaannya ya, ini di area resisten sempat naik turun kemudian naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini STRK tanggal 30 Oktober aslinya masuk 2,9 M aja, hitungan sih nggak terlalu banyak ya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 30 Oktober untuk saham STRK secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk sih. Ya nggak beda jauh lah ini yang masuk sama yang keluar. Yang jadi market maker utamanya hari ini YP, PD, CPZP, XL, mereka semua net sell ya di saham STRK. Untuk aslinya BK masuk 3,2 M. Jadi untuk BK ini jaga harga ya di saham STRK dan Brand. Saham-saham yang baru IPO kalau kita cek dari tanggal 23 untuk BK-nya net buy 5,1, dan hitungannya sih kalau kita perhatikan untuk BK-nya sampai hari ini belum lepas barang ya, BK versi asing ini di saham STRK. Untuk lokalnya sendiri dalam 1 minggu terakhir ini sih lebih banyak yang keluar di saham STRK. Jadi untuk besok ya sebenarnya sih kalau kita cek dari awal IPO itu cenderung didistribusi ya untuk saham STRK ini. Jadi buat teman-teman yang mau entry sih ya namanya buat scalping aja sih. Ini kalau kita cek dari awal IPO SH udah distribusi 65 M-an lebih, dan yang nampung BDZP. Untuk aslinya BK itu pun ya nggak banyak banget sih, 6,1 M. Untuk besok mungkin perhatikan aja di awal market ya, kalau langsung merah bisa tunggu aja di area support 288, tapi kalau langsung hijau dan di strike volume yang gede ya semoga aja bisa nyentuh 3.800 lagi. Oke, itu untuk saham STRK. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin akan sideways dulu untuk besok ya, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham STRK ya. Selanjutnya kita cek saham GJTL ini yang hari ini sempat nyentuh resistennya, tadi open gap atas kemudian naik cukup tinggi, nyentuh resisten di 1050. Mungkin buat teman-teman yang udah taking profit
ya selamat ya, lumayan tinggi profitnya. Gagal breakout kemudian dibanting turun dan close walaupun masih ditutup surplus ya, cuman ini candlenya kurang bagus sih kalau secara teknikal, apalagi hari ini juga masih ninggalin gap up. Ini kemarin kan close-nya di 850, hari ini opennya di 950, jadi open gap atas lumayan tinggi tadi, naik nyentuh resisten, gagal breakout dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham GJTL, apakah CP masih masuk? Untuk hari ini aslinya keluar 16 eman lebih, itu lumayan banyak ya untuk kelas GJTL. GJTL hari ini tanggal, ini kalau kita cek dari awal bulan untuk CP masih net base 10 eman lebih. Kalau untuk hari ini CP-nya masih masuk ya 4,2 M. Dan ya ini turun mungkin karena AK distribusi ya 15,7 M, AK yang keluar itu versi asing. Ya, AK versi asing net sell 15,7 M, BK versi asing net sell 1,5. Jadi di distribusi asing ditampung oleh lokal, tapi karena hari ini secara keseluruhan lebih banyak yang distribusi, harganya turun ya. Tapi kalau lihat CP-nya masih masuk, dan YPPD ini yang jadi market maker utamanya masih net base semua, dan AVGB-nya ada di 950-an, 940, 960-an di atas ini. Floating loss ya untuk hari ini ya, mudah-mudahan masih ada kemungkinan rebound ya. Untuk besok mungkin kalau turun, ya perhatikan saja level ini ya, apakah masih bisa bertahan di atas 850 atau enggak. Ada kemungkinan bisa jadi di awal market turun dulu, ini tutup gap, habis itu mantul naik. Semoga aja sih seperti itu untuk skenario-nya. Cuman ya kita lihat besok ya. Tapi kalau setelah nutup gap di area sini malah 14 turun, ya jangan buru-buru entry ya. Takutnya bisa ke 700-an lagi. Mungkin seperti itu untuk saham GJTL. Tapi menurut saya sih kalau asing nggak ada yang distribusi banyak banget untuk besok, mudah-mudahan bisa mantul naik ya. Mengingat juga untuk sentimennya cukup bagus ini untuk saham GJTL, laporan kuartal 3-nya cukup memuaskan ya untuk sebagian investor mungkin. Ya kan untuk laporan kuartal 3 naik secara EPS, jadi 98 ini naiknya signifikan dibandingkan tahun kemarin kuartal 3 tahun 2022, dan dibandingkan kuartal 2 pun juga naiknya lumayan tinggi. Oke, itu untuk saham GJTL, semoga aja habis nutup gap rebound naik. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido ya, ini yang kurang bagus untuk saham Sido itu karena pendapatan di kuartal 3 turun lagi ya, dan mungkin investornya kecewa dan harganya turun 10% lebih. Ya, saham Sido loh, sekelas Sido yang waktu dulu itu ketika pendapatannya naik terus, ada yang bilang saham seumur hidup atau saham layak invest, tetapi kalau penjualannya turun ya seperti ini. Harganya juga ikut-ikutan nyungsep ya, ini turun 10% lebih, apakah masih layak buat diinvestasikan atau enggak? Coba kita cek ya untuk situ. Untuk transaksi hari ini dulu lah, kita cek untuk saham situ, untuk asingnya. Karena untuk saham situ itu didominasi oleh investor asing ya, dan asingnya keluar lagi nih 20,7 M, didominasi investor asing waktu dulu pas harganya uptrend ya, pas trennya uptrend, trennya bullish. Tapi ketika trennya bearish ya asingnya keluar. Tanggal 30 hari ini untuk saham Sido ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh YU AK versi lokal asing ya, untuk asingnya yang distribusi YU dan AK. Untuk YU ini 100% selling ya, jadi tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan untuk lokalnya ada UD yang distribusi 18,2 M yang nampung YPNI, CC, PD, XL ya, sebagian retail masuk nampung untuk saham Sido. Untuk besok sih mungkin ya kalau mau entry apa ya, nunggu ada berita bagus aja ya, mungkin amannya sih seperti itu. Kalau kita lihat secara histori untuk support terdekatnya saham Sido ada di area sini 450 ya. Kalau masih turun mungkin untuk besok jangan buru-buru entry, takutnya bisa nguji 450, ini support terdekat untuk saham Sido.
Ya, kalau di area sini ada tanda-tanda mau pullback, mungkin buat teman-teman yang mau entry buat spekulasi buy, ya mudah-mudahan ada, ya ada perlawanan naik minimal technical rebound ya untuk saham situ. Oke, itu untuk saham situ ya. Secara teknikal untuk resistennya juga cukup jauh di 560 itu resistennya. Kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan kalau nggak sideways dulu di harga bawah malah bisa melanjutkan penurunannya ya. Nah, cuman kalau langsung naik untuk besok ya selama nggak bisa breakout di atas ini 560 secara tren kemungkinan sih masih bisa turun lagi lebih dalam, mengingat juga sentimennya kurang bagus. Walaupun mau bagi dividen ya, kapan? Kalau nggak salah tanggal situ. Nah, ini kan situ untuk kuartal 3 untuk IPS-nya ya sama sih dengan kuartal secara tahunan turun ini. Jadi untuk pendapatannya untuk saham situ di tahun 2023 kemungkinan turun, dan tahun depan ya kemungkinan walaupun bagi dividen cuman nggak segede dividen tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk saham situ come date-nya tanggal 31, berarti besok ya, ini mau come date harganya malah turun. Mungkin buat teman-teman dividen hunter ya yang kalau mau masuk untuk invest di saham situ, ya monggo silahkan, berdoa aja semoga laporan penjualan situ untuk kuartal selanjutnya atau next ke depannya bisa meningkat lagi ya. Oke, itu untuk saham situ untuk besok come date ya, hati-hati aja. Siapa tahu habis ex-date turun lagi, kan nggak ada yang tahu kalau akan ke 300-an ya. Oke, itu untuk saham situ ya. Perhatikan aja level ini, mungkin kalau masih turun ada di 450, tapi kalaupun naik tapi nggak bisa breakout di atas 560 itu kemungkinan cuma technical rebound aja. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas yang hari ini juga turun cukup dalam untuk saham Pegas. Ya ini turun karena sentimennya kurang bagus ya. Untuk pendapatan Pegas juga turun di kuartal 3 ini. Udah keluar, nggak telat ya ini keluarnya. Di kuartal 3 udah keluar untuk saham Pegas. Untuk IPS-nya dibandingkan tahun kemarin, turunnya lumayan dalam sih. Tahun kemarin IPS-nya 49, tahun ini 37. Jadi secara tahunan turun, secara kuartalan juga ya sama aja sih untuk IPS-nya 37. Jadi untuk saham Pegas kurang bagus ya untuk sentimennya, tapi kalau untuk valuasi sih semakin turun malah semakin menarik sebenarnya ya kalau menurut saya. Kalau kita cek di sini untuk harga saat ini untuk saham Pegas dihargai dengan PBV 0,76 kali, ROE-nya masih 10% ya. Dan ya kalau mau buat investasi sebenarnya, kalau nyangkut di harga 1.300-an masih berani di hold ya, semoga aja di akhir tahun ini ada window dressing dan saham Pegas bisa naik. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ya, hari ini apakah ada yang nampung di saham Pegas. Pegas hari ini tanggal 30 Oktober secara keseluruhan ada yang nampung sih, ini GR nampung 14,2 eman lebih ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak hari ini di saham Pegas. SQ, BK, DP itu pun ya ini masih wajar lah untuk distribusinya ya, nggak distribusi gede-gede banget, maksudnya seperti itu. Untuk saham Pegas, untuk asingnya net sell, tapi ternyata ini yang keluar investor asing ya, SQ, BK, DP, CC versi asing net sell dan ditampung oleh lokal. Oke, jadi asingnya net buy ditampung oleh lokal untuk saham Pegas. Untuk besok sebenarnya harga penutupan hari ini itu di area sini 1260 itu kalau kita 1270 ya untuk harga penutupan Pegas. Tapi kalau kita lihat histori ke belakang sih itu kan ini udah masuk area support ya untuk saham Pegas. Jadi lihat aja untuk besok. Buat teman-teman mungkin yang mau entry buat spekulasi buy, siapa tahu bisa mantul naik ya. Yang nggak ada salahnya buat pasang antisipasi di bawah 1260 kalau tujuannya untuk trading. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan ini akan sideways dulu di harga bawah ini ya untuk saham Pegas, kecuali besok cukup ramai untuk saham Pegas ya, semoga aja bisa technical rebound. Oke, itu untuk saham Pegas. Selama nggak jebol aja untuk minggu ini di bawah ini 1260 1250 lah itu area support
kuatnya untuk bekas untuk level harga saat ini, dan resistennya ya ini 1320 udah jadi resisten bekas. Oke, itu untuk saham bekas ya. Semoga aja besok ini masih bertahan di atas support 1260. Untuk selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini untuk saham Adaro turun cukup dalam 3% lebih. Untuk saham Adaro ini apakah udah keluar ya? Belum sih untuk saham Adaro, tapi kalau lihat harga batu baranya sih kemungkinan juga laporan kuartal 3-nya nggak bagus-bagus banget. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, Adaro hari ini tanggal 30 aslinya keluar 8 eman lebih. Adaro hari ini tanggal 30 Oktober secara keseluruhan didistribusi cukup banyak ya, dan ini yang keluar asing, AKZP asing. Oh, AKZP asing, cuman AKZP yang banyak keluar itu AKZP versi lokal ya. Ternyata AKZP YULS ini investor lokal yang pakai broker asing. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh lokal, tapi asingnya net sell ya, lokalnya distribusi, asingnya net sell, harganya turun. Kalau secara teknikal misal masih turun, itu support selanjutnya ada di 2450. Mungkin perhatikan aja level ini buat teman-teman yang mau entry, mungkin kalau di area sini ada yang jaga harga ya. Dan untuk resistennya di level harga saat ini ada di 2580 untuk saham Adaro. Untuk hari ini yang jadi market maker utamanya di saham Adaro, ZP, AK. Keduanya net sell sih. Dan secara keseluruhan juga didistribusi untuk saham Adaro. Apalagi misal nanti sampai laporan kuartal 3-nya keluar dan hasilnya kurang memuaskan, itu ada kemungkinan untuk saham Adaro bisa turun lagi lebih dalam ya. Jadi kalau mau entry, untuk saat ini sih ya mending jangan buru-buru. Wait aja dulu, tapi kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya untuk saham Bank BRI. Hijau sih untuk candlenya. Kalau kita cek di sini untuk saham BBRI hari ini tanggal 30 Oktober hitungannya nggak terlalu ramai dan aslinya cuma keluar 18 eman lebih. Jadi sebagian asing masuk, sebagian keluar. Untuk BBRI ini tanggal 30 Oktober hari ini secara keseluruhan ada yang masuk, ada yang keluar sih. Dan untuk asingnya didominasi oleh asing ya, bagusnya itu seperti itu untuk saham Bank BRI hari ini. Transaksinya didominasi oleh asing, untuk lokalnya sendiri ada PD yang jualan paling banyak 33,1 M. Dan yang masuk CC, AZ, YU, LG. Cuman ini sih, ya mungkin karena hari ini sebagian asing juga jaga untuk saham Bank BRI harganya nggak turun. Untuk laporan kuartal 3-nya juga untuk saham Bank BRI sebenarnya nggak terlalu mengecewakan banget ya. 96 secara tahunan naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Untuk pendapatannya secara kuartalan juga naik. Ya masih bertumbuh lah untuk saham Bank BRI, masih aman secara pendapatan ya. Ya nggak heran ya, bank besar di Indonesia ya harusnya bisa stabil untuk pendapatannya. Untuk saham Bank BRI ini sih untuk supportnya selama nggak jebol aja di bawah 4.900, kayaknya ada kemungkinan kalau nggak sideways malah bisa naik lagi uji 5.100-an ya, ini resistennya 5.100. Tapi untuk besok mungkin kalau sebagian asing masih jualan, apalagi dengan jumlah yang banyak, ada kemungkinan mungkin akan sideways dulu. Tapi kalau mau masuk buat invest sih sebenarnya ini koreksinya udah lumayan dalam ya. Misal kita pakai indikator moving average, MA biasanya sih coba Bollinger aja. Kalau kita pakai Bollinger, apa ya, pasnya untuk long term itu pakai MA 20 ya, kalau MA 200 kalau nggak salah itu. 200 candle terakhir. Ya, kalau kita pakai MA, nah kan ini sudah turun setelah nyentuh MA 200 untuk saham Bank BRI biasanya mantul naik, jadi sebenarnya ini juga udah jebol juga MA 200-nya ya. Jadi kalau mau mulai akumulasi mungkin, tapi kembali lagi disclaimer, soalnya kalau kita lihat secara tren besarnya untuk saham Bank BRI itu emang bullish ya, dan setelah nyentuh jebol MA 200 biasanya mantul naik lagi ya, selama nggak ada krisis
seperti misal di tahun 2020 harusnya sih nggak lama lagi untuk saham Bank BRI bisa breakout di atas MA 200, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA ini yang hari ini naik cukup tinggi 1,72%, tapi apakah disertai dengan akumulasi asing? Kalau kita cek untuk saham BBCA, aslinya masuk sih, cuman hitungannya belum terlalu banyak, 93M aja. Kalau kita cek lebih detail lagi, BBCA hari ini tanggal 30 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh RX ya. Jadi RX versi asing ini udah mulai akumulasi di saham Bank BCA 100%, enggak 100%, sini hampir seluruh transaksinya buy ya. Nilai transaksinya 172,8 M dan net base 172,7 M. Tapi ya sebagian asing masih keluar ini, semoga aja besok aslinya udah nggak banyak distribusi dari saham Bank BCA dan harga sahamnya bisa naik. Untuk level harga saat ini resistennya ada di area sini, jadi misal besok naik untuk saham BBCA perhatikan aja 8.950. Semoga bisa breakout di atas itu dan naik lagi lebih tinggi, tapi kalau gagal breakout ya ada kemungkinan akan konsolidasi dulu mungkin di bawah itu ya. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Kalau untuk pendapatannya sih sebenarnya masih aman ya untuk saham-saham perbankan. BBCA laporan kuartal 3-nya secara tahunan naik untuk pendapatan BBCA ini, walaupun nggak signifikan banget, tapi secara kuartalan turun sih emang, cuman masih dalam ya aman lah, emang aman sih. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.